Pria berinisial LT tak berkutik saat polisi mendatangi rumahnya di Desa Kerungu, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Minggu malam. Pria 27 tahun ini ditangkap karena diduga mencabuli seorang gadis remaja tetangganya. LT awalnya menolak dibawa polisi ke Polres Tanggamus karena membantah tuduhan korban. Ia berdalih bahwa pencabulan didasari suka sama suka. Namun fakta lain terungkap saat LT menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Pencabulan itu dilakukan di rumah tersangka LT dan korban diiming-imingi akan diberi uang. LT mengancam akan menganiaya korban jika menceritakan aibnya ke orang lain. Korban kini berusia 18 tahun. Pencabulan itu telah terjadi sejak korban masih usia 17 tahun. Dilakukan persetubuhan tersebut sejak korban masih di bawah umur. Jadi dengan modus pelaku memanggil korban sebanyak 3 kali ke rumahnya. Kebetulan memang TKP-nya ada di rumah pelaku dengan modus akan memberikan uang jajan. Jadi modusnya uang iming-iming atau bujuk rayu. Pencabulan tersebut terungkap setelah korban mengadu ke orang tuanya dan polisi. Pakaian serta hasil visum korban disita. Atas perbuatannya, LT terancam hukuman 15 tahun penjara. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seorang narapidana yang mengendalikan peredaran 75 kg ganja asal Aceh lolos dari hukuman mati. Hakim memvonis terdakwa Iwan Setiawan hukuman 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Vonis itu dibacakan Hakim Ketua F. Yanto dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Senin siang. Sidang menghadirkan 3 terdakwa kasus narkoba yang masih berstatus mahasiswa. Iwan yang merupakan residivis kasus serupa dituntut dengan hukuman mati, lalu 2 kurir bernama Agung Diki divonis 12 tahun dan Fembi divonis 16 tahun penjara dari tuntutan hukuman seumur hidup dan denda masing-masing 1 miliar rupiah. Pidana masing-masing terhadap para terdakwa dengan pidana penjara untuk terdakwa Iwan selama 20 tahun dan denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menanggapi vonis hakim itu, baik pihak kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir. Intinya saya sebagai kuasa hukum Iwan sangat apresiasi sekali sama para majelis, dan kedepannya kami tadi sampaikan bahwasanya kita pikir-pikir dulu. Ada niat mau banding nggak, Mbak? Kita musyawarah dulu sama. Agung dan Fembi ditangkap polisi pada 6 April 2022. Kedua terdakwa ditangkap membawa 75 kg ganja saat menuju Pulau Jawa. Keduanya mengaku ganja itu milik Iwan yang masih berstatus narapidana di Lapas Raja Basa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kalian ini yang marah-marah sampai saat ini. Kasihan kami, Pak. Puluhan warga desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, Senin siang menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Pengunjuk rasa ini didominasi perempuan. Dalam orasinya, massa mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung memberantas mafia tanah. Unjuk rasa ini salah satunya dipicu ketakutan massa, sebab tanah yang mereka tinggali selama puluhan tahun dipatok oleh seorang jaksa berinisial AM. Sengketa lahan di Desa Malangsari, Lampung Selatan terjadi sejak lama. Padahal Polda Lampung pada 2021 lalu telah menangkap 4 orang mafia tanah. Kini muncul lagi orang-orang baru yang akan menguasai tanah Desa Malangsari. Hari ini masyarakat korban mafia tanah yang ada di Malangsari mendatangi Kejati, ya kan, untuk menyampaikan bagaimana komitmen Jaksa Agung, ya kan, yang harus timbul dan muncul di Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dengan pemberantasan tanah di Malangsari. Apalagi di sana pembeli selaku pembeli
terhadap objek di Malangsari ini ada oknum jaksa, ya kan? Artinya kan kemudian ada dugaan, artinya kemudian itu bagaimana, ya kan, mendorong Polda juga bisa transparan terhadap proses penyidikan, dan kemudian Kejati itu nggak ada pandang bulu terhadap proses pemberantasan mafia tanah yang ada di Malangsari. Masa mendesak aparat penegak hukum menangkap dalang intelektual serta orang yang mendanai untuk merebut lahan warga desa Malangsari, Lampung Selatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pengendara motor ini menurunkan penumpangnya saat melewati jalan tanjakan Desa Lombok Selatan, Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat, Senin siang. Tak hanya terjal, pengendara motor ini juga khawatir celaka sebab jalan yang akan dilaluinya rusak. Ia pun akhirnya melintas dengan selamat. Situasi inilah yang sehari-hari dijalani oleh warga Lombok Seminung akibat jalan rusak. Mereka bertaruh nyawa saat melintasi jalan rusak. Meski rusak, namun jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Jalan ini penghubung Lombok Seminung dengan Kecamatan Sukau dan Liwa. Kan yang bawa ini sampai mundur mobilnya, bahaya ya. Sering ya Bang di sini ya, nggak ketanjak gitu Bang ya? Ya sering, ya karena kemarin semalam aja kata saudara itu yang dekat tanjakan tadi yang parah, sampai yang bawa lele juga, lelenya mental semua ke bawah. Ya mudah-mudahan lah ada perhatian yang lebih dari pemerintah Lombok ini ya. Bagi kami supir sangat beresiko aslinya Bang. Beresikonya kayak mana Bang? Ya misalnya sebelum ditambal-tambal kayak gini susah nanjaknya ya kan. Kalau bisa ya. Emang kondisi jalannya kayak mana sih Bang sepanjang perjalanan dari Lombok sampai atas tuh Bang? Wah, luar biasa parah Bang. Parah ya? Lubangnya gede-gede ya? Lubangnya gede-gede. Udah itu tanjakan ya? Tanjakannya juga. Selain beresiko kecelakaan, jalan rusak juga menyebabkan rawan kriminalitas. Warga Lombok Seminung, Lampung Barat mendesak Gubernur Lampung segera memperbaiki jalan supaya mereka sejahtera. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.